pasti kita kumpul lah, hari pertama kumpul bareng. Terus biasa kalau istri tuh udah dari sekarang tuh udah ribet. Ini bikin, nanti tema baju kita apa ya gitu kan. Oh, ada juga ya dress code. Jadi kemarin gue pulang syuting ngantuk-ngantuk, cobain baju apa di takut kegedean atau apa gitu. Baju sih udah disiapin. Jadi biasanya siapin baju, terus persiapan nanti mau acaranya gimana. Tapi acara keluarga aja sih kalau hari pertama. Tapi biasanya kumpul-kumpulnya itu kakak kumpul ke keluarga besar ayah atau keluar atau Kalau belum tahu nih, ini ada plan juga, tapi mungkin nanti baru di seminggu sebelum Lebaran kali baru dimatengin mau kemana-kemananya gitu. oh gitu. Tapi biasanya ada tradisi pulang kampung kah atau ini enggak juga? Enggak sih, jadi kalau orang tua gue di Bandung, jadi kadang udah kita kumpul di Jakarta semua. Di Jakarta semua. Sempat juga kita di Bandung, tapi mungkin yang tahun ini di Jakarta. Apa nih biasanya tradisi-tradisi yang nggak bisa dilewatkan? Entah masak-masaknya atau makan bareng atau nyekar atau gimana? Persiapan baju, terus persiapan makanannya gitu, itu biasalah ibu-ibu kalau istri yang ngurusin kayak gitu. Kalau kita kan cowok udah terima beres aja. Gimana Sama kumpul-kumpul sama keluarga ya biasa ya, normatif aja, foto-foto gitu. Gimana nih Kandi? Apa di Lebaran kali ini dengan sebelumnya mungkin nanti akan ada perbedaan kah atau gimana nih? Yang pasti Dengan setiap tahun pasti lebih lebih seru, lebih ya alhamdulillah, gitu kan namanya hari kemenangan ya buat kita semua, terutama umat muslim. Terus sekarang anak gue juga udah semakin besar gitu kan, bersyukur ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa ada yang susulan. Bulan baru. Susulan, amin. Nah kalau untuk biasanya anak-anak udah bisa tahu mau jalan-jalan kemana, apa diajak jalan-jalan juga kah ada? Wah, dia udah minta sekarang. Jadi kayak tadi setiap gue mau berangkat syuting selalu baba naik motor yuk, seneng jalan-jalan naik motor. Terus dia Lihat seneng Rizky juga naik kuda kayaknya. suka naik kuda, hobi. Jadi Kuda. baba hari Minggu libur, Asir udah ganteng, ayo naik kuda gitu. Kebetulan alhamdulillah anak gue ngomongnya tuh udah pinter kan. Jadi dulu lucu banget, ngegemesin banget. Udah bisa apa aja sih kak? Si kecil kak. Ngobrol sih alhamdulillah udah lancar ya, udah nyambung gitu interaksi antara kalau misalnya gue ngobrol nanya apa dia jawab apa gitu-gitu. Terus dia udah bisa minta sesuatu, udah bisa milih aku mau pakai baju ini, nggak mau pakai baju ini gitu-gitu. Cepet deh perkembangannya, udah 2 tahun lebih kan. Nah dengan Kak Amen sendiri, kalau Kak Amen suka milih apa? Ada keinginan mungkin setelah Lebaran atau apa? Setelah Lebaran apa? Kang Ben mungkin ngajak jalan keluar kota liburan. Iya, ada wacana ke sana. Nah, tapi nggak tahu nih liburannya kemana. Karena kan gue juga lagi syuting, jadi ada keterbatasan waktu, mungkin ya paling mentok paling jauh Bali paling. Paling jauh ke Bali. Mm-mm. Gimana nih kak untuk puasa kali ini di lolos semua atau pasti ada Alhamdulillah. bayaran-bayaran? Alhamdulillah lancar lah semuanya gitu kan. Karena kan sambil kerja jadi nggak berasa gitu. Nah ada nggak yang di Lebaran ada yang suka keluarga nanya-nanya ini nih jangan sampai nggak ada nih makanan ini ketupat atau apa? Kalau gue sih selalu pesen sama nyokap gue kan, gue suka udang balado kan, mah nanti kalau Lebaran bawain udang ini ya buatan mama ya gitu. Terutama kan istri juga suka masak. Mm-mm. Apa nih biasanya? Kalau istri udah masak yang kari-kari, gue biasanya pesen apa ya, ikan kakap, gulai ikan kakap gitu. Istri kan jago kan masak kan, jadi apalagi kalau misalkan yang kuah-kuah begitu tuh yang kari, jadi gue selalu bilang bikin itu dong gulai kakap, gulai ikan kakap gitu. Ada rencana mungkin umroh bareng keluarga nanti? Tahun lalu sudah akhir tahun kan. Nah insya Allah tahun ini memang udah ada rencana mau berangkat lagi, tapi nanti lihat situasi dan kondisi, mengingat kembali lagi gue kan lagi kerja terus lagi syuting juga gitu, nanti lihat kondisinya seperti apa. Oke kak, mungkin Siap. saya ingin mengucapkan minal aizin Mm. para pemirsa dan fans kakak juga. Siap. Buat para pemirsa semua yang ada di rumah, buat Alisius juga di seluruh Indonesia, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di tahun ini, di hari kemenangan ini, semuanya bisa terus diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan selalu. Amin ya Allah. Kayaknya kalau udah main sinetron udah nggak bisa punya kegiatan lain ya, gitu. Ya alhamdulillah baik, happy. Udah lama banget nggak syuting, terus akhirnya syuting lagi. Jadi kayak balik kayak dunia main gitu loh. Puasa gimana kak? Alhamdulillah lancar.
Mau tahu, mau tanya mungkin sama fans kakak juga pengen penasaran gimana nih di IG sering ada postingan olahraga juga kan. Mungkin biar ada motivasi para fans juga atau yang lainnya juga tetap harus olahraga atau gimana. Ya sebenarnya kalau kayak dilihat lagi memang dari dulu udah 4 tahun apa 5 tahun ini memang konten aku ya seputaran olahraga aja gitu, sama paling kucing gitu, sama binatang. Kenapa soal itu ya karena memang interestnya aku di situ. Terus itu hal yang memang bisa aku share lah gitu, bukan hal yang sesuatu apa ya yang kayak bukan aib, bukan apa, emang itu hobi aja lah, jadi enak buat di share gitu. Jadinya kalau misalnya ada orang yang terinspirasi, ada orang yang termotivasi, ya alhamdulillah gitu. Jadinya kan jadi makin banyak orang yang peduli sama gaya hidup sehat lah. Nah kebanyakan kan yang mengenalkan udahlah gitu, keringetan doang gitu. Nah dari kakak sendiri apa seberapa penting atau merasakan dulu pernah juga malas-malasan olahraga, terus ketika olahraga ada sangat perbedaan yang signifikan? Sebenarnya kalau males-malesan tiap orang kayaknya wajar ya ngerasa males olahraga. Aku juga manusia kan gitu, jadi bisa kadang ngerasa males. Semua juga pasti ada momennya yang nggak bisa konsisten. Dan menurut aku wajar banget sih, manusiawi sih. Dan aku juga suka share kok kalau lagi males apa segala macam. Nih kayak lagi bulan puasa gini aku lagi jarang, lagi syuting sinetron aku lagi jarang juga gitu. Jadi menurutku nggak apa-apa sih, emang manusia kan nggak mungkin bisa konsisten tiap hari juga gitu. Jadi ya kalau balik lagi ya, kalau ada yang ngerasa wah kayaknya butuh nih olahraga ya monggo, kalau enggak ya udah gitu. Cuma memang kan gara-garanya pandemi itu ngebuat kita akhirnya realize kalau ternyata bergerak gitu, menjaga hidup sehat, pola hidup sehat itu menjadi sesuatu yang penting karena orang akhirnya lebih concern sama kesehatan. Karena orang takut sakit kan, sampai sekarang orang akhirnya jatuh takut sakit kan gitu. Tapi apa aja nih kak biasanya olahraga yang dari awal 5 tahun, tadinya suka ini, terus suka ini, lama-lama yang penting mau keringetan atau gimana? Enggak sih, 2014 apa 2015, 2014 apa 13 itu aku awalnya Muay Thai. Wah. Gitu. Terus abis itu dari sana bosen, namanya olahraga kan kita pasti pengen cobain yang lain kan. Terus cobain lah nge-gym, gak konsisten. Terus akhirnya nyobain Muay Thai lagi. Terus habis itu ngikutin kelas-kelas high intensity interval training. Terus habis itu ya apa lagi, Muay Thai lagi gitu, karena Muay Thai menurutku kardio yang challenging aja gitu. Terus abis itu akhirnya ya udah beli alat-alat gym, sekarang ada di rumah kan alat-alat gymnya, jadi ya udah nge-gymnya di rumah. Cuma kalau lagi bosan ya udah keluar gitu loh, ada bosannya juga. Ada kumpul-kumpul dengan para kayak yoga atau Muay Thai dengan apa sih, kalau teman-teman yang suka ada kumpul-kumpul gitu tuh. Maksudnya apa, sama influencer Iya, sport enthusiast lain? Antusias lain, jadi kayak ada kita janjian memang tiap ada kegiatan bareng gitu sama komunitas, maksudnya dia ada komunitas gitu, nggak join komunitas. Aku enggak sih, aku nggak join komunitas, tapi kalau misalnya sama teman-teman artis kayak sekarang juga banyak kayak misalnya yang udah vakum, udah nggak mau main sinetron lagi, terus akhirnya fokus bikin konten kesehatan, ya aku masih suka ketemuan juga, olahraga bareng apa gitu. Ya harus sih menurutku, kan silaturahmi ya. Nah seberapa penting, dan mungkin pengen tahu juga apa aja sih alat-alat olahraga itu yang diperlukan kalau dari Muay Thai, mungkin gloves terus apa juga? Tergantung olahraganya, kan olahraga jenisnya beda. Masa ya kita pakai baju renang ke tempat gym? Itu tergantung olahraganya. Yang ada di rumah apa aja? Iya, barbel, dumbbell. Barbel tuh artinya bar sama kepingan yang di bar tuh yang kayak gini ya, yang panjang, terus sama kepingan kanan kirinya tuh apa ya namanya ya. Terus abis itu apa? Ring kali. Bukan. Terus abis itu matras biasanya. Terus bench kalau aku yang ada di rumah. Kemudian squat rack buat squat gitu. Terus apa lagi ya? Maksudnya ini pakaian. Perlengkapan itu kan termasuk ini juga, kalau misalnya dia mau lari kan paling Ya kalau equipmentnya pasti alat-alat berat gitu, kalau mau olahraga alat berat. Cuma kalau misalnya kita bicara baju olahraga ya pasti ya sport bra, sepatu, kaos kaki, matras, ya kayak gitu-gitu sih gitu.
kayaknya wajib deh olahraga apapun biasanya pakai sepatu, kecuali Muay Thai mungkin di indoor jadi dia nyeker gitu ya, karena kan untuk kick juga pasti kita nggak pakai sepatu biasanya. Nah, ada Gitu. tips nggak sih Kak buat olahraga 121 ya, gimana sih baiknya olahraga atau dari gimana tips Sebenarnya di bulan Ramadan juga mungkin olahraga jangan terlalu diforsir atau gimana menurut kita Kak? olahraga itu tergantung tujuan olahraganya tuh apa. Ada yang pengen gemukin badan bisa dengan olahraga, ada yang pengen ngurusin badan dengan olahraga. Ada orang yang memang hanya ingin mempertahankan bentuk badan idealnya, itu juga bisa dengan olahraga. Jadi pastiin memang mencari informasi yang tepat, karena zaman sekarang kita juga bisa ngedapetin informasi tuh simpang siur ya, karena setiap orang kan punya keyakinan yang berbeda-beda mengenai teori-teori olahraga. Jadi memang harus trial and error, karena itu juga yang aku lakuin. Jadi tergantung tujuan olahraganya apa. Misal kalau mau nurunin berat badan, yaitu artinya asupan kalori atau makanan yang harus dimakan itu harus lebih sedikit daripada kalori yang dibuang. Jadi kita harus lebih banyak geraknya daripada makannya. Kalau pengen gemukin berat badan ya sebaliknya, harus lebih banyak makannya daripada geraknya. Tapi jangan juga menjadi salah persepsi, kayak misalnya kalau angkat beban nanti badan tuh jadi bulky buat perempuan ya misalnya. Nggak akan sih, aku angkat beban udah lama deh, kayaknya badanku masih krempeng-krempeng aja. Jadi untuk menjadi bulky kayak gitu pasti punya triknya sendiri, dan itu biasanya atlet ya, nggak akan secepat itu gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang awam atau orang-orang yang hanya mendengar gosip-gosip tanpa fakta gitu, ngomong kayak jangan angkat beban nanti tangannya besar, atau jangan angkat beban nanti pahanya besar, kayaknya enggak ya. Kayaknya kemungkinan kayak gitu enggak. Jadi kalau aku pesannya sih, ya pertama tergantung tujuan olahraganya, dan satu hal lagi yang penting buat perempuan tuh jangan takut untuk angkat beban, karena angkat beban itu nggak akan ngebuat badan perempuan jadi gede berotot. Untuk jadi gede berotot itu butuh niat dan konsistensi bertahun-tahun, dan juga strict diet yang luar biasa. Orang biasa kayak kita gini nggak akan mampu, kecuali mereka yang memang profesional lah gitu. Tapi kakak selalu menyediakan sedikit waktu kan ketika kegiatan padat pasti harus ada lah, walaupun 2 bulan 3 bulan sekali Untuk olahraga nggak mungkin 2 bulan sekali sih. Nggak mungkin sih. Olahraga mah udah jadi kebutuhan, karena kan kita penampilan tuh penting. Artis atau bukan artis, penampilan tuh penting buat aku. Walaupun banyak orang bilang nggak mau nilai orang dari penampilan, tapi nggak bisa kita pungkiri, orang tuh pertama kali melihat adalah penampilan. Jadi buat aku, sudut pandang aku, penampilan itu adalah hal yang utama lah gitu. Jadi ya salah satunya penampilan ya jaga badan, jaga postur tubuh gitu. Karena kalau badannya misalnya agak gemuk, aku kurang suka jujur. Kalau ada orang lain yang suka ya silahkan orang lain. Cuma kalau aku pasti, aku pengen badan tuh yang ideal. Setiap orang kan punya nih, gue sukanya artis Korea yang ini, atau gue sukanya artis Latin yang ini, sukanya body gitar Spanyol, nggak sukanya yang krempeng. Itu kan subjektif ya, bagus atau enggaknya. Jadi ya menurut aku silahkan aja dipilih mau body yang kayak gimana, nanti disesuaikan aja sama gaya hidup dan juga Cavani sih kan. apa lu kayak Cavani, mantep gue. Kalau ada yang pengen Sampai ditepok lo sama kameramen lo. ya kan memang bener selera orang beda ya kayak tipsnya juga ya. Aduh. Nah kalau ada misalnya temen-temen pengen mau dong kapan-kapan olahraga bareng atau gimana, Ini suara hati lo apa gimana? Hah? Gue tanya. kan memang kan Apa? diperdalam Apa? pengen olahraga bareng atau gimana ya nonton aja kontennya di kakak atau gimana gitu. Iya kalau mau olahraga bareng, aku belum ada momen buat olahraga bareng. Maksudnya sebenarnya biasanya aku ada event-event sama brand kan. Nah event-event sama brand itu biasanya mereka gunain untuk olahraga bareng aku biasanya. Boleh kapan-kapan apa? Anjing, kado gue jangan dimasuk. Kalau ada event Ya pantengin lah story ya. Jadi kalau yang mau olahraga bareng aku ya harus pantengin story lah. kita nggak ikut berarti. Iya, itu nanti namanya. Apa? Kak, nih dikit lagi kan mau lebaran atau ada nggak sih tradisi kakak yang biasa nggak bisa dilewati sama keluarga bareng? Berkunjung ke rumah saudara itu nggak pernah bisa kita hilangin ya. Dari zaman dulu kan biasanya beda banget ya. Kalau suami aku tuh kan kalau lebaran tuh biasanya diem gitu keluarganya, kayak nggak kemana-mana. Sedangkan kalau aku tuh silaturahminya kental banget, jadi harus Keluarga besar.
Iya, dan memang kita biasanya kan memang aku ada keturunan Arab, jadi memang kita harus saling gantian gitu loh. Misalnya aku ke rumah kamu, terus habis itu kamu ke rumah aku, misalnya gitu. Jadi memang udah jadi kebiasaan kalau orang lain lebaran mungkin sehari 2 hari kelar, kita bisa seminggu baru selesai gitu, karena ganti-gantian silaturahminya. Tapi ada nggak sih makanan yang wah ini keluarga nggak bisa kehilangan makanan ini kalau di lebaran sih biasanya ada ini A B C atau Nastar aja sih, nastar lagi boleh. sama lapis. Kue lapis, nggak tahu ya, kita sebutnya kayak lapis Arab gitu sih, bukan yang agar gitu ya. Lapisnya tuh kayak lapis legit tapi bukan lapis Surabaya ya, gimana ya, lapis lah. Ada kita, jadi tengahnya tuh coklat, itu tuh yang wajib. Ada rasa keju, ada rasa Nutella gitu. Ada ini nggak Kak, perbedaan dengan lebaran-lebaran sebelumnya kira-kira? Tahun ini nggak tahu nih bakal di lokasi syuting apa enggak ya malam takbiran. Nah itu yang akan jadi beda. Udah lama banget sih, udah lama banget terakhir kayak takbiran di lokasi syuting tuh udah lama, udah lebih dari 6 tahun, nggak tahu 6 tahun 7 tahun. Aku udah lama kan nggak ngambil sinetron. Nah itu makanya perbedaannya Ya aku nggak tahu nih. Iya, makanya aku nggak tahu nih kayak ini bakal syuting kayak gimana. Tapi mudah-mudahan libur lah, biar semuanya kan kebanyakan Muslim, jadi bisa spend time juga sama keluarganya kan. Karena hari-hari kita udah lebih banyak di lokasi gitu. ada kayak tradisi mungkin mudik atau kakak nanti sama keluarga biasanya Kalau dapat, ini kita bicara skenario kalau aku dapat libur gitu ya. libur, Aku pasti pertama pulang ke Bali karena kan aku rumah di Bali sebenarnya. Terus habis itu Jakarta dulu nemenin mama, terus ke Bali, baru habis itu aku pulang ke sorry Jakarta, Surabaya ke tempat suami, terus habis itu ke Bali. Gitu, pulang ke rumahku yang di Bali. Kalau di sini kan aku sama mama, kalau ke Surabaya tuh sama orang tua suami mertua. Gitu. Jadi setiap lebaran selama menikah begitu tuh. Melelahkan. Karena harus mencelok-mencelok. keinginan mungkin nanti bisa lebaran ke sini keluar kota ke apa Enggak sih, kita tuh lebaran fokusnya ya silaturahmi sama keluarga sih gitu. Karena udah setahun kan biasanya kita habisin waktu buat kerjaan, buat teman gitu. Jadi ya lebaran sama keluarga sih maunya. dekar gitu nggak dekat. Enggak sih, memang aku nggak ada di keluarga aku, dari keluarga aku ya, dari keluarga suami mungkin ada. Cuma kalau dari keluarga aku nggak ada tuh nyekar. Jadi kita kalau ya udah meninggal ya udah meninggal gitu. Nah Kak, mungkin pengen ucapkan minal aidin buat para fans dan masyarakat. Oh, oke. Halo semuanya, aku Fani Gasani mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat liburan dan juga selamat lebaran. Sebenarnya kalau nge-gym awalnya itu terinspirasi dari Mami Mika Amalia, ya kan? Jadi waktu di lokasi DT, aku Feli Mamim tuh kan sering bareng. Mamim tuh rajin banget gitu olahraga. Akhirnya itu memotivasi lah aku sama Feli untuk nge-gym. Cuman waktu itu entah kenapa mungkin di DT karena waktu itu jadwalnya masih padat, terus tiba-tiba olahraga badannya kaget, jadi aku sering ngedrop. Akhirnya stop tuh aku olahraga. Nah baru-baru berapa ya? Setahun belakangan inilah aku mulai nge-gym lagi. Tapi bener gitu, kayak jadi nggak sakit-sakit lagi. Dan awalnya kenapa aku tiba-tiba nge-gym lagi, karena aku nggak mau sakit-sakitan masa tuanya sebenarnya gitu. Jadi lebih jaga kondisi aja gitu supaya sehat terus gitu. Karena kan kayak mama itu ada kolesterol, terus keluarga banyak banget yang meninggalnya itu karena sakit gitu. Jadi aku kayak oke, emang harus jaga kesehatan nih gitu. Kayak gorengan-gorengan juga mulai kayak dikurangin, jaga makan, olahraga, lebih ke situ sih sebenarnya, lebih buat sehat aja gitu. Nah untuk kakak sendiri awal-awal sukanya apakah boxing kah atau memang cuman kardio atau olahraga treadmill aja? Awalnya kan cuman kardio. Nah begitu aku nge-gym, aku pakai PT menyesuaikan, karena aku selalu bilang kayak aku nggak mau ya badanku tiba-tiba kayak atlet gitu kan, gede gitu, berotot banget. Enggak kok, dia bilang gitu. Ya udah diikutin sampai ternyata dia bilang boxing ya gitu. Oke, boxing. Nah kalau di rumah aku biasanya latihan BJJ sama Dedet, itu Brazilian Jiu-Jitsu namanya. Karena kan Dedet dia ikut tuh apa namanya apa sih, les ya, apa sih ya kan, les. Jadi kan Dedet itu ikut BJJ gitu. Nah tadinya aku mau ikut tapi kebanyakan cowok di situ. Jadi kata Dedet, udahlah kamu diajarin di rumah aja, kayaknya mungkin biar irit ya, nggak usah bayar lagi, gue rasa mah gitu. Nah, akhirnya sekarang tetap rutin tapi
berapa hari sekali kah atau memang karena lagi faktor syuting sibuk jadinya paling menempatin pas kalau ada waktu libur aja tuh? Kalau sekarang, karena kan ini lokasinya jauh banget ya dari rumah, kadang-kadang aku juga harus nginep di daerah sini kalau besoknya Kelingan pagi gitu. Jadi menyesuaikan aja, dan kalau misalnya sekarang nggak mau yang terlalu berat banget, apalagi ditambah puasa gitu kan. Jadi nggak mau malah bikin badan ngedrop gitu. Jadi paling kardio aja atau angkat beban juga yang kecil-kecil lah bebannya gitu, karena beban hidup udah berat say gitu. Nah untuk peralatan segala macam apa aja yang diperluin sih kakak, terus ada rogoh kocek berapa, pengen tahu boleh? Kalau misalnya yang di rumah itu emang Dedet udah ada bawaan dari zaman dia belum married ya, jadi aku pakai punya dia tuh kayak apa namanya barbel segala macam gitu, jadi aku udah nggak perlu modal say gitu. Cuman kalau ke tempat nge-gym otomatis harus ngeluarin modal gitu, karena kan kalau misalnya ke tempat gym itu aku pakai PT. Kenapa pakai PT? Karena biar gerakannya bener gitu. Karena kalau misalnya salah gerakan, yang ada takutnya malah keceklek lah gitu, malah salah lah gitu. Jadi harus pakai PT. Nah PT-nya itu sih yang lumayan ya gitu. Jadi nunggu promo baru perpanjang gitu sih. Nah PT-nya dipanggil ke rumah atau gimana? Enggak ke tempat nge-gym karena deket banget dari rumah gitu. Karena supaya lebih lengkap kan alat-alatnya gitu. Jadi ya udah. Gimana merogoh kocek berapa, atau standar atau gimana? Ini berisik banget lu loh Maggie Tech. Ada sampai 1M budgetnya Pak. Lu 1M olahraga apa? Ikan sama hiu atau gimana sih? Ini dulu olahraganya harus ke Italia dulu, ini ke Brazil dulu, kan Brazilian Jiu-Jitsu. Mau pulang ke Cibubur aja ribet lu mau olahraga kaitan. Enggak lah. Aku kalau buat olahraga, pokoknya buat olahraga perawatan juga nggak mungkin lah mau yang terlalu mahal-mahal banget ya kan, apalagi udah ada anak 2 ya kan gitu, mendingan buat anak-anak. Jadi enggak lah, yang standar aja gitu. Aku jujur ya, kalau untuk PT ini kadang si PT nanya kayak, "Kak, sisa 3 kali sesi mau perpanjang nggak? Lagi ada promo nggak?" Nggak ada, ya udah nanti tunggu promo gitu. Jadi emang bener-bener hitungan banget ya gitu, karena memang maksudnya karena kan nggak dipakai setiap hari juga kan sesinya gitu. Jadi menurut aku kayak ya udah tunggu perpanjang, toh nanti pasti ada promo gitu. Nah Kak, apanya? Olahraga apa aja tuh? Treadmill kah? Treadmill pasti, treadmill itu pasti kalau kita awal mau olahraga kita treadmill dulu karena biar kardio dulu. Tapi itu nggak usah lama-lama, sekitar 10-15 menit cukup. Abis itu baru angkat beban. Nah, angkat beban biasanya kalau hari ini main buat kaki, besoknya buat tangan gitu. Jadi beda-beda, enggak kaki terus. Karena kan yang paling berat memang kaki. Jadi biasanya 2 kali tangan, baru yang ketiga itu baru kaki gitu, karena kaki itu berat banget. Bisa ya dari masuk itu jalan lurus, pulang-pulang udah sengklek jalan gitu. Berat banget emang kalau buat di kaki, karena mungkin atau deh lebih berat sih di kaki daripada tangan. Ada ikut-ikut komunitas juga mungkin, kan ada beberapa yang ikut komunitas yoga. Oh enggak, juga, atau... enggak sih kalau komunitas enggak, cuman di tempat gym itu kan memang ada zumba, ada dance, ada yoga gitu, jadi kita memang bisa ikut kelasnya. Nah kalau untuk kelasnya sendiri aku nyesuaiin, kalau misalnya kayak hari Senin, oh aku udah pulangnya sore gitu, nah itu kan dia jam 7 mulai, oke aku bisa ikut kelas dance, kebetulan seneng juga kan, seru gitu, dimatiin lampunya pakai klip gitu, terus dance-nya seru aja gitu, jadi nggak berasa nih badan udah basah aja semua gitu, kayak keramas aja, kayak kehujanan, rambut basah gitu, jadi ya lebih seru aja sih. Nah itu makanya juga sekarang lebih aktif juga untuk tiktokan bareng teman-teman di kru di lokasi atau gimana nih? Apa Iya. untuk melurkan suasana? Enggak, jadi gini, aduh nggak sempet olahraga ya kan, cari TikTok. Nah gini, ini mah yang dilihat sekali, tapi kan ngulang-ngulang ini 10-15 kali, itu udah olahraga itu. Ternyata yang dipakai yang tag pertama yang paling bagus. Tapi kan paling enggak kita udah mengeluarkan energi kita gitu. Terus biar ini juga lah, biar balance ya kan, jangan duduk mulu, makan mulu, ngemil mulu gitu. Terus juga sama pemain lain kan biar bonding gitu loh, biar deket, buat promosi juga. Jadi salah satu promonya kan kita sekarang punya sosial media dengan cara apa gitu, ya udah dance nih di TikTok gitu. Gitu. Nah Kak, ini dikit lagi kan udah tema mau lebaran, gimana nih, ada tradisi lebaran kakak yang bisa ada perbedaan di share gitu dari tahun lalu mungkin apa? Kalau tradisi lebaran setiap tahunnya pasti sama. Itu pasti sama. Ada bagi-bagi THR,
kumpul sama keluarga. Nah aja paling kenceng dia. Iya. Terus Enggak ini apa? inian pas. Pokoknya sebenarnya tradisinya yang pasti makan, bagi-bagi THR itu, tapi bukan bagi THR serius ya, maksudnya lihat nominal bukan, tapi kita seru-seruan gitu. Rebutannya seru gitu, karena yang paling tua yang malah lebih heboh daripada yang anak-anak gitu kan gitu. Terus lebih kangen ke kumpul-kumpulnya gitu. Tapi ya semoga lah di tahun ini aku bisa ikut kumpul, semoga dapat libur ya gitu. Ada nyekar-nyekar mungkin. Nyekar pasti, apalagi kan ini ini kan tahun pertama nggak ada papa mertua, jadi itu yang bikin berat sih, bikin beda gitu. Karena oh iya ya, biasa yang nyekar itu hanya mama ke makam mama papahnya mama gitu. Sekarang aku oh iya ya, aku harus nyekar nih gitu. Ini di lebaran keberapa nih, ke-1 apa kedua, apa kita nanti kumpul dulu, apa nyekar dulu, itu masih bingung. Karena pikiran aku papa masih ada, tapi begitu diingetin kayak tadi, oh iya inget lagi ya, papa udah nggak ada, jadi emang harus nyekar gitu. Cuman kemarin sih nyekar tuh pas mau puasa, munggahan ke makam papa. Oh, nah untuk anak-anak sendiri ada nggak sih, mami mau dong tambah koleksi baju, sepatu, atau jalan-jalan ke Disneyland? Kalau anak-anak udah langsung, Mama kapan kita ke Bandung? Emang mau ngapain ke Bandung? Kan udah mau lebaran gitu kata Nana. Jadi dia udah tahu kalau udah mau lebaran kita ke Bandung gitu. Jadi dia kemarin udah nanya, "Mama kapan libur syuting? Kita kapan ke Bandung?" gitu. Kalau soal mau baju baru sih, aku nggak pernah ngajarin anak yang langsung kita mau lebaran pakai baju baru, yang enggak sih. Paling ya udah aku pesenin aja, tapi nggak pernah ngajarin harus sepatu baru, baju baru, enggak lah. Orang kadang kalau masih bagus bajunya gitu ya, yang udah dipakai untuk bukan buat lebaran tahun lalu ya, tapi maksudnya kita udah beli dan warnanya ternyata sama apa yang mau dipakai lebaran tahun ini, ya udah kalau masih bagus pakai aja gitu sih. Nah kalau untuk kayak kue-kue biasanya, atau ada nggak perlu kue, yang penting tempat lebaran ada kan? Kue pastilah ya, karena kayaknya meja biar nggak kosong gitu. Jadi pastilah kastengel, putri salju, nastar, udah pasti siap-siap berat badan. Di lebaran itu lebaran gitu, harus siap ya gitu. Terus bikin kue-kue lah, kayak mama seneng kan dia gitu. Apalagi dari zaman aku SD tuh inget banget mama tuh selalu bikin candil sendiri. Terus udah mau deket-deket buka puasa, tapi tuh candil kayak enak masih mentah, aku makan diem-diem. Tapi sholat id bareng pasti bareng sama anak-anak semua. Sholat, nah ini makanya aku masih bingung, aku karena belum tahu dapat liburnya kan berapa hari gitu. Kalau emang lama ya berarti kita bisa sholat id bareng-bareng. Takutnya anak yang besar karena udah libur sekolah apa mau ke Bandung apa gimana, jadi aku belum. Intinya dapat libur dulu dari lokasi, baru bisa diskusi gitu. Nah gimana, biasanya keliling-keliling kalau nggak keluar liburan ke Bandung, keliling-keliling ke yang tua, atau emang keluarga papa mama yang tertua jadi didatengin atau? Kebetulan mama kan anak ke-12, jadi jadi 2 tahun, jadi termuda ya, bukan tertua. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu itu kan di Purwakarta. Nah kalau tahun ini itu rencana itu di kakaknya mama yang kedua gitu. Nah tapi lokasinya di mana kita belum tahu gitu. Karena mama ke-12 jadi kan kita ngikut aja di mana gitu. Kita harus mengikuti. Kebetulan karena kalau dari keluarga suami kan memang nggak ada keluarga lain gitu. Jadi ngikutnya ke keluarga kita gitu. Oh gitu. Nah mungkin pengen ada keinginan di lebaran kali ini mau ini harapannya apa sih Kak? Apa pengen paling buat anak, aku mau invest buat anak supaya nanti ada invest buat anak. Harapannya nggak mau muluk-muluk, maunya sehat. Kenapa sehat? Karena supaya bisa ketemu lagi di puasa dan lebaran tahun depan dengan keluarga yang utuh. Nggak kayak sekarang, kehilangan beberapa keluarga, omah, papa mertua, itu bikin berat banget. Itu bikin ngingetin lagi ke diri sendiri kalau umur tuh nggak pernah ada yang tahu. Jadi untuk sekarang maunya sehat dulu, karena supaya bisa kumpul sama semua. Mungkin greeting buat para fans, masyarakat atau penonton KJP. Minal aidin wal faizin. Oke. Hai pemirsa, saya Feby Marcelia mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri.